Selamat sore sobat KW semuanya, jumpa lagi dengan Tommy di sini tentunya channel YouTube Vlogger KW. Kali ini kita kedatangan sebuah motor nih, jelas nih, motor yang lumayan langka dan lumayan mahal. Harganya luar biasa. Ini adalah salah satu motor listrik Sultan yang ada di Indonesia. Motor listrik apakah ini? Penasaran? Yuk kita simak video kali ini yang tentunya masih membahas mengenai motor listrik yang ada di Indonesia, tentunya di YouTube Vlogger KW. Yuk kita lihat saja langsung motor apa ini. Kita naik ke atas pelan-pelan. Nah, ini dia motornya. Tara. Nah, sudah bisa menebakkah sobat KW semuanya motor listrik apa ini? Bodinya gembot banget nih motor nih. Yuk kita lihat dari samping. Pasti sobat KW bisa menebak motor listrik apa yang ada di depan saya kali ini. Nah, ini dia. Ini adalah motor listrik. Ini kita lihat deketinnya. Dex 7. Tuh. Ini namanya Dex 7 ya. Di sini ada E3. Nah, motor listrik Dex 7 ini awalnya kemarin ini bareng dengan atau kolaborasi dengan United. Jadi ini kemarin pada saat pameran, ini namanya United E3. Ini dia motor listrik Dex 7. Ini dia Dex 7 dari E3 Mobility. Nah sobat KW, kita informasikan dimensi dari Dex 7 ini. Panjangnya dari sini sampai ke depan itu sekitar 2 meter. Cukup panjang. Nah, tingginya dari paling bawah nih sampai ke atas yaitu 1,3. Sedangkan lebar ke sana itu 72 cm. Nah, posisi duduk jok situ sampai ke sini itu sekitar 76 cm. Bisa dibayangkan jika tinggi sobat KW pas-pasan seperti saya 150 cm. Jadi duduk di situ sampai ke sini sisanya cuma dikit sekali. Inilah dimensi dari Dex 7. Kita lihat dari depan, Tara, lihat tuh. Keren banget loh. Kita lebih dekat lagi. Wah, ini ada windshield yang cukup besar. Tuh, windshield. Dan di sini lakukannya. Sobat KW ingat Hyundai Stargazer? Nah, mirip dia dengan Hyundai Stargazer tuh. Lekukan di sini, lampu-lampu di bawah sini. Wow, ini memberikan sensasi futuristik ya buat yang melihatnya nih tuh. Lampunya terang banget, sengnya terang banget. Lihat senya, lampu sen menggunakan LED. Ini ada lampu utamanya, tuh terang banget. Lampu utama terang banget. Dan di sini ada pas di sini ya, kok ngedim itu ya. Ini di sini ada pasnya di sebelah sini nih. Ini sudah menggunakan LED. Kita lanjut ke bagian bawah dari motor ini. Kita ke bagian bawah ya. Ini double suspension bagian depan, sok depan biasa saja. Di sini ada rem cakram. Nah,
bannya kita lihat, wih, bannya Michelin ring 14 110 per 70 ya. Bannya Michelin, mereknya Michelin ring 14 110 per 70. Ini bagian bawah dari Dex 7. Dilihat di bagian samping ini ada tulisan E3 ya, nih ya. E3. Ini tulisan E3 di sini, dan lampu sengnya ini sampai sini sobatku semuanya. Ya, keren loh ya. Panjang ini. Lihat nih sampai sini nih. Nih sampai sini nih. Nanti sampai sini nih. Keren nih lampunya, lihat. Ampun. Belum ada yang motor listrik yang lampunya panjang seperti ini nih, sampai sini nih. Nah, kemudian pijakannya cukup nyaman. Ini pijakan kaki. Ini pijakan kaki cukup nyaman. Saya udah mencobanya, ini cukup nyaman. Dan sobat KW bisa lihat, oke, dimana pijakan untuk penumpang belakang. Bisa lihat gak? Kosong soalnya nih ya. Nah, sepertinya dari E3 itu sudah membuat demikian rupa produknya, mempertimbangkan estetik juga. Nah, pijakannya itu ini. Nah, kita tarik gini nih. Nah, ini pijakannya. Jadi ini kalau nggak dipakai, ini tersembunyi. Sama seperti bodi motornya ya sobat KW ya. Dan ini cukup besar tuh. Cukup besar pijakannya karena ini motor build up. Jadi mungkin pemboncengnya pun orang-orang luar negeri yang bodinya besar-besar. Nah, ini adalah pijakan untuk penumpang belakang, dan jika ditutup gini tuh tersamarkan oleh bodi dari motor. Nah, ini ada tulisan Dex 7 ya. Di samping, bagian samping ini timbul ya, ini timbul. Kita turun ke bawah, ada penutup bodi plastik nih. Oke, plastiknya kokoh ya, kokoh. Dan belakang juga double suspension ya, nih double suspension. Kita lihat dia juga menggunakan rem cakram bagian belakangnya, cuman belum ABS ya. Nah, di belakang itu ring 13 130 per 70, ring 13. Michelin juga. Mahal, bannya juga mahal. Ban depan ring 14, ban belakang ring 13. Di bagian buritan belakang kelihatan nih lampunya, futuristik banget nih. Melengkung di sudut dan memanjang. Tuh, memanjang lampunya nih. Keren ini. Dan ini lampunya tidak menyilaukan yang ini nih. Ya, tidak menyilaukan. Dan di sini juga ada lampu untuk tempat plat nomor, lihat nih. Warna putih nih, ya, kelihatan kan? Warna putih. Dan di sini nih, ini pegangan buat kita ketika harus standar 2. Tidak terlihat, cukup rapi di sini ya, cukup rapi di sini. Ini cukup rapi, tertutup oleh plastik dari motor ini nih. Pegangannya cukup rapi ya. Ini benar-benar saya lihat rapi ini. Bodi dari Dex 7 ini benar-benar rapi. Kita lihat apa saja yang ada di stang dari Dex 7 ini. Oke, di stang sebelah kiri itu ada tombol emergency ya. Kemudian ada lampu jauh dan lampu dekat. Ini dia nih. Turun ke bawah, ini ada sen kanan, sen kiri. Dan di sini ada klakson. Dan klaksonnya cukup kencang, lihat nih. Kencang banget klaksonnya nih. Dan ini ada pas. Oke. Dan sobat kowe, nih. Ini rasa mencetnya, ini nggak kayak motor-motor yang ada sekarang ini. Ini kayak digital banget loh. Ini empuk ini, nggak klek, nggak gimana ya. Ini empuk ini empuk, lihat nih. Ya, nggak cetek gitu ya. Ini nggak cetek gitu, ini empuk ini. Oke. Di bagian tengah ada tulisan tadi sama E3 ya, di CD-nya. Kita ke bagian samping. Nah,
di sini ada tombol untuk matiin lampu. Kemudian ada regen, sorry, ini ada regen. Nah ini ada regen di sini, dan di bawahnya ada red mode, jadi mode berkendaranya. Dan di sini ada start dan stop di sini ya. Dan di sampingnya ada tombol R. Saya belum nemu cara ngunci stang nih motor nih. Saya belum nemu cara ngunci stang dari motor listrik Dex 7 ini, belum nemu nih. Ada yang ngasih tahu nggak cara kunci stangnya nih? Sekarang kita lihat displaynya ya. Oke, displaynya cukup simpel di sini. Ini adalah kecepatan. Mode berkendara ada 3, yaitu Sport, Eco, dan Smart. Jadi bukan urban, dia smart dia pakainya ya. Sport, Eco, sama Smart ya. Ini dia nih. Nah, di sini ada tombol hold, artinya belum bisa dipakai. Ada tulisan hold di sini. Kemudian ini baterainya 2 ya, 95%. Di sini ada tripnya. Ini baru 142 km. Masih cukup baru nih motor nih. Dan ini range-nya 64. Ini berubah terus ini. Sesuai dengan cara kita berkendara, ini berubah terus ya. Dan di sini ada sen kanan, sen kiri di sini, lampu jauh, lampu dekat. Dan saya nggak tahu fungsi tombol ini apa ini. Nih. Fungsi tombol ini apa saya nggak tahu. Ini bentuk display dari Dex 7. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada tombol seat open. Di sini ada tombol on off ya, on off dari motor ini. Dan di sini ada tombol trip. Tapi kalau dipencet nggak mencet, kita pencet ini nggak ada yang berubah. Trip ini apa nih? Tombol trip ini saya nggak tahu tombol trip ini ya. Jadi ini cukup mirip-mirip salah satu motor listrik Ion Mobility. Semuanya serba digital ya. Seat open, on off, kemudian di sininya itu mirip dengan Ion Mobility. Kita ke bawah lagi. Kalau di bagian samping sini ada port USB tertutup ini ya, kita buka ya. Oke. Nah, ini ada port USB 2. Di bagian sini ada 5 volt 1 ampere dan 5 volt 2 ampere. Bagian dalam sini nih, nggak kelihatan tuh ya kan. 5 volt 2 ampere dan 5 volt 1 ampere. Tapi sayang sobat KB, ini tidak seperti Alpha N3 yang bisa dimasukin handphone. Ini nggak muat. Nggak tahu nih konsepnya gimana. Tapi sepertinya dari sini itu kabel masuk sini. Nih, kabel masuk sini, keluar, taruh sini. Nih, jadi handphonenya di sebelah sini. Nanti ngecasnya dari sini ya, ngecas dari sini. Kabelnya lewatin sini, taruh sini. Nah itu tadi ya. Jadi ini mereka juga memberikan ruang untuk kabel nih untuk kabel nih, untuk melewati kabel biar begitu ditutup ini. Nah begitu ditutup, ini kabel dari lubang kecil ini ya. Nah ini dia nih. Jadi langsung ke sini. Ini ada tempat penyimpanan lagi di sebelah kirinya, dan sebelah kanannya ada port USB. Oke, kita ke bagian bawah lagi. Ini nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Ya untuk apa fungsinya nggak tahu. Kita ke bawah. Saya kira tadinya ini tempat baterai. Ternyata setelah kita buka, nah kosong, kayak tempat penyimpanan kecil di bagian bawah. Mungkin kalau motor bensin ini mungkin untuk ngisi bensinnya. Kita lihat joknya. Joknya cukup mewah banget joknya nih. Cukup mewah banget joknya. Tebel, joknya tebel dan empuk tentunya. Nah di sini joknya itu kebagi 2, ini sama ini. Dan ini buat boncengan, nyaman banget buat boncengan nih karena panjang joknya. Nah, cara buka joknya kita lihat sebentar lagi. Oke, cara buka joknya, pencet ini, jadi nggak perlu tenaga, tinggal pencet, nanti otomatis joknya akan buka seperti ini. Nah, ini terbagi 2 joknya. Jok yang satu untuk penumpang, jok yang sini untuk pengendara ya. Dibuka sini, dan di situ ada baterainya. Ada 2 baterai. Nanti kita sampaikan berapa kapasitas dari baterai ini. Dan bagasinya luar biasa luasnya. Muat helm gede banget ini nih. Kardus apa ya? Kardus mie instan masuk ini. Ini gede banget ini. Luas banget nih, lihat nih. Luas banget ini. Gede banget ini. Bener
gede banget, gede. Jadi di bawah jok ini kompartemennya gede banget. KW motor listrik Dix7 ini menggunakan mid drive ya, di tengah ini, di tengah sini. Ini dinamonya, dan dia menggunakan bantuan rantai untuk menggerakkan roda belakang. Nah, dinamonya menurut website resminya itu mereknya Hyundai Kevico ya, Hyundai Kevico 7kW. Wah, gede banget loh, 7kW. Hyundai Kevico 7kW dengan baterai ya LG ES 48 volt 30 Ah, packnya 2 kali. Tadi udah 2 kan packnya ya, 2 kali. Bayangin kalau 72 volt 30 Ah, kenceng banget nih motor. Tapi dengan dinamo 7kW, baterai 48 volt 30 Ah, ini katanya kecepatan maksimumnya bisa mencapai di 96 km ya. Ini bisa mencapai 96 km kecepatannya. Dan jarak tempuhnya itu katanya sih 110 km. Tapi saya juga aneh sama jarak tempuh di motor nih. Kadang di radius tuh naik turun terus. Jadi tidak stabil di akan 110. Waktu saya ngecas 100% pun tulisannya cuman 70 km. Tapi begitu jalan itu naik jadi 80 km. Nah, dinamo ini menggunakan air cooling. Jadi dalamnya ada air coolingnya. Jadi lebih dingin nantinya ya. Ketika dia harus berputar, dikejar dengan speed yang tinggi, dia akan memberikan pendingin udara nanti ya. Oke, kita lihat kecepatan ketika di standarin 2 berapa nih motor nih ya. Nah, ini baterai dari Dix7 ya. Sistemnya di Jakarta nantinya kalau ada itu pakai swap ya. Nih, kita tarik. Ini dia baterainya. Cukup berat baterainya. Cukup berat. Oke, ada 2 baterai di sini. Dan ini bagian untuk menahan baterai biar nggak bunyi gludak ya nih ya. Nih, ini dia nih. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini kita pencet on off-nya. Nanti ada bunyi di situ. Tuh dia tuh. Oke. Mode berkendara Eco. Nah, di sini range-nya 76 ya. Naik ya Eco 76 km, baterai 96. Kita gas ya, pelan-pelan. Kita gas pelan-pelan. Oke. Nah, kita gas pelan-pelan. Tuh. Jadi ini kalau kecepatannya di bawah 20 km ada suara teng 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 teng, mirip suaranya Wuling REV-nya ya. Dengar ini ya. Nih. Tuh, ya. Oke, dengar suaranya. Ini memberikan informasi ke orang-orang depan, samping, kanan kiri kita kalau ada motor di belakangnya. Oke, kita gas. Kalau ganjel 2 gini berapa ya? Wah. Begitu dia lewat 110, kecepatannya hilang. Nggak tahu kecepatannya berapa ya. Begitu ke 110 kecepatannya hilang. Kita ke mode berkendara 2 alias smart. Gas. Kenceng banget. Nah, ini berubah ya. Sebagai bisa lihat nih, 85 sekarang nih. Jadi ini berubah, range-nya tuh berubah terus. Kita mode berkendara sport. Kita lihat. Cepet matanya. Ini juga berubah ya. Jadi ini berubah terus. Beda sama motor-motor kayak Ayan udah tahu nih berapa kilometer sisa, tapi ini berubah ya. Ini sekarang 94 km ya, 94 km. Ini tadi kalau kita standar 2 kecepatannya seperti itu. Nanti akan kita coba jalan di jalan raya, kecepatan mentoknya berapa dan bagaimana rasanya mengendarai motor listrik mahal ini. Oke. Nah, kita nyobain. Ini posisi duduk kakinya enak banget nih ya. Posisi duduk kakinya enak banget.
jalurnya nyaman, kaki nyaman. Ya, kita sedang yang lurus, sangat lurus banget. Yang lurus. Kita sedang mode Eco. Eco enak ini. Suaranya suara ini gitu. Kita cobai mode Eco. Kita di jalan yang lurus, kita mode Eco. Dan kalau ada suara teng 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 teng, kenapa nih? Mode Eco. Smart dia di 8 km jam ya. Oke. Jalannya enak. Setelah jalan lurus dan apa ya, ini lurus sama rata ya, nggak ada lubang, nggak ada apapun. Kita akan mencoba rasanya speaker dari motor listrik ini. Cobainnya kita putar balik, kita masuk ke jalan-jalan yang hancur. Ini kalau jalannya lurus, yang kecil ini. Karena ini motor buat operasional teman-teman dari Bentley. Ini jalannya kayak gitu. Wow. Oke, mana? Ledak. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Suara stang tuh, rusak. Rasanya speakernya pastinya speakernya. Waduh, dengar. Korak. Oke. Nah, halus jalannya, halus tinggi. Oh, jalannya apa namanya? Lubang ataupun rata. Sebenarnya
Ini kalau jalan rusak dia gemblodak bagian depannya. Tapi kalau jalan halus rata, wah, jalan halus rata enak banget. Tapi kalau jalannya kayak gini, wah, sungguh. Kan? Oke, kita pulang. KW. Motor ini dari coba di jalur yang lurus nih. Jalur yang lurus, halus, mulus, enak banget ya. Dari 0 ke 80 cepet banget tadi. Tapi cuman dashboard ya. Digitalnya, dashboard information MID-nya itu kalau mataharinya terik gak kelihatan sama sekali. Bahkan lampu senya pun gak kelihatan ya. Lampu senya pun gak kelihatan, jadi gelap. Nah kemudian ketika lewat jalur jalan berlubang, wah, bagian depan ini kedobrakan banget ini. Brak brok aja. Mungkin motor ini difungsikan untuk jalan-jalan lurus, mulus, halus ya. Enak banget rasanya. Apa namanya ya? Rasanya kita mengendarai itu enak banget. Mengendarai motor ini enak banget. Posisi duduk juga enak, handling juga enak. Kemudian torsinya cukup, apalagi ketiga pakai sport, enak banget motor ini nih. Cuman sayang ketika kita ajak off-road atau jalan yang hancur itu bunyi kenceng dari bagian depan, kenceng banget, bagian depan kenceng banget. Nah untuk mode berkendara mulai eco, smart sampai sport tidak ada hentakan sama sekali ya. Jadi smooth banget nih motor, nih. Masalah cuman ketika di jalan berlubang saja. Ini tadi rasa mengendarai Dex 7 ya. Yang kedua, windshield. Windshieldnya terlalu tinggi banget ini. Kalau kepala kita nu dikit akan ketutupan windshieldnya ya. Tapi ini bagus buat dada ya. Anginnya nggak nyerang dada kita ini angin nih, ya kan? Anginnya nggak nyerang dada. Enak sih, tapi ya jangan tinggi-tinggi amat. Seginilah kalau untuk saya. Kecuali buat sobat kalian tingginya 180 cocok ini nggak masalah. 170, 180 windshieldnya yang cukup nyaman untuk sobat kalian yang tingginya sebesar itu. Kemudian berikutnya, nah ini dia nih, range ini naik turun ya. Range ini naik turun ya, tidak pasti. Jadi hati-hati dengan range ini ya. Walaupun kita menggunakan mode berkendara tuh biasa 113 ya. Kita gas. Oke. 108 langsung. Tadi 113 ya. 113 kita gas malah 114. Ini dia nih. Dan di sini nih dia nih, range-nya ini berubah-ubah terus nih. 120. Oke. Bingung sama range ini saku nih. Ini malah makin naik. Ya. 113 tadi kita pertama lihat, kita gas 121 km race-nya. Oke, ini dia yang bikin bingung dengan motor Dex 7 ini. Kita informasikan spesifikasi, dimensi dari motor ini, kenyamanan dari motor ini, kemudian kelebihan dari motor listrik ini. Ini adalah motor listrik build up langsung dari Korea Selatan ya. Dinamonya menggunakan Hyundai. Oke. Kemudian baterainya menggunakan LG. Bannya Michelin. Kurang apa lagi coba ya kan. Nah, sobat pengen tahu harganya motor ini? Yes, ini motor nggak main-main harganya ya. Motor ini dijual dengan baterai swap itu seharga 75 juta rupiah. Baterai swap ya 75 juta rupiah. Nah kalau pengen membawa baterainya sama chargernya bawa pulang ke rumah seperti chargernya seperti betulnya ini, lebih dalam rogonya yaitu sekitar 120 juta rupiah. Jadi motor ini dengan charger dengan baterai harganya 120 juta rupiah. Gimana? Mau dipinang nih motor nih? Cukup sediakan uang 120 juta rupiah untuk bisa membawa pulang motor listrik Dex 7 ya.
Aduh, sepertinya buat sobat KW yang kaum mending-mending menjauhlah dari motor ini, karena motor ini diperuntukkan buat sobat KW yang tidak menang-mending. Bagi sobat KW yang kelebihan duit, belilah DX7 ini. Tapi saran saya, untuk jalan yang rusak atau kurang bagus, sepertinya motor ini digunakan di perkotaan saja ya. Nyaman, enak banget, jalannya halus, dia ngebut, ngegas, wah enak banget di motor ini, bener enak banget. Tapi kalau mulai ketemu polisi tidur, jalan berlubang, jalan hancur, remuk, redam, hancur, shockbreakernya nggak nyaman ya, bunyi gludak ya. Jadi buat sobat KW yang pengen tampil gagah seperti menaiki sebuah motor agak gedean, karena ini nggak bukan motor gede, ini agak gedean, bisa mendapatkan DX7. Cari informasi lah banyak di internet gimana yang jual DX7 ini, tapi memang jarang ada yang menjual DX7 ya. Dan emang ini enak digunakan untuk daerah kota, antar kota, Jakarta Bandung ataupun mana. Tapi sayang ya, chargernya itu gede banget. Nah itu tadi informasi mengenai motor listrik DX7 ya, dari E3 Mobility. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.